Analisis penilaian perwujudan rencana tata ruang terhadap rencana pola ruang wilayah perencanaan perkotaan Sumedang. Wilayah perkotaan Sumedang merupakan pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, dan sosial yang terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas penduduk dan pembangunan. Kawasan ini berperan sebagai pusat pelayanan utama bagi wilayah sekitarnya dengan dukungan fungsi perdagangan, jasa, pendidikan, serta fasilitas umum yang semakin lengkap. Letaknya yang strategis serta perkembangan infrastruktur menjadikan wilayah perkotaan Sumedang sebagai kawasan yang dinamis dan memiliki potensi besar untuk tumbuh secara berkelanjutan. Namun, pesatnya perkembangan tersebut menuntut pengelolaan tata ruang yang terarah agar pemanfaatan ruang dapat berjalan secara tertib dan seimbang. Dalam rencana tata ruang, wilayah perencanaan perkotaan Sumedang ditetapkan seluas 5.912,17 hektar yang mencakup 2 kecamatan, yaitu Sumedang Utara dan Sumedang Selatan. Rencana pola ruang mengatur peruntukan kawasan ke dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi zona resapan air, sempadan sungai, ruang terbuka hijau, kawasan konservasi, serta perlindungan nilai kearifan lokal. Sementara itu, kawasan budidaya mencakup peruntukan permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran, transportasi, industri, pertanian, pariwisata, dan fungsi perkotaan lainnya. Pembagian zona ini menjadi pedoman agar pemanfaatan ruang dapat berlangsung secara terarah dan berkelanjutan. Di balik perkembangan kawasan perkotaan Sumedang, muncul berbagai permasalahan tata ruang. Salah satunya adalah keberadaan pedagang kaki lima yang memanfaatkan badan jalan dan ruang publik, khususnya di ruas jalan utama dan pusat kegiatan. Di satu sisi, aktivitas ini mendukung ekonomi masyarakat, namun di sisi lain berdampak pada penyempitan ruang lalu lintas, kemacetan, serta penurunan kualitas ruang publik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang existing dengan rencana pola ruang yang telah ditetapkan. Rencana tata ruang wilayah disusun sebagai pedoman dalam mengatur pemanfaatan ruang melalui pengendalian peruntukan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Melalui analisis penilaian perwujudan rencana pola ruang, dapat diketahui tingkat kesesuaian antara rencana dengan kondisi existing di lapangan. Hasil analisis ini diharapkan menjadi dasar perumusan rekomendasi penataan ruang yang lebih optimal, sehingga wilayah perkotaan Sumedang dapat berkembang secara tertata, berkelanjutan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan kajian evaluasi kinerja sistem bus rapid transit pada koridor 1 Cibiru-Ciberem, Kota Bandung. Kota Bandung merupakan pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan di Jawa Barat dengan struktur ruang yang padat dan beragam. Kepadatan penduduk, konsentrasi aktivitas komersial, serta jaringan jalan arteri yang menghubungkan kawasan-kawasan utama membentuk tekanan mobilitas yang tinggi. Dalam konteks tersebut, keberadaan moda angkutan umum dapat berkinerja dengan baik dan menjadi kunci untuk menjaga keterjangkauan akses, menurunkan ketergantungan kendaraan pribadi, dan mendukung pola ruang kota yang lebih teratur dan berkelanjutan. Koridor 1 menghubungkan sisi timur dan barat kota melalui sumbu utama seperti Jalan Soekarno-Hatta yang melintasi kombinasi permukiman padat, kawasan perdagangan dan jasa, dan pusat layanan publik. Sepanjang jalan tersebut, terdapat sekitar 20 hingga 30 halte yang menempati titik-titik aktivitas. Namun, kondisi fisik jalan dan kualitas fasilitas halte bervariasi. Karakter rute yang panjang dan heterogen ini menentukan pola permintaan perjalanan serta menuntut manajemen operasi yang adaptif agar layanan BRT efektif untuk berbagai jenis pengguna. Koridor ini menyimpan potensi yang cukup besar karena konsentrasi pusat kegiatan yang dapat menopang permintaan BRT bila layanan andal dan terintegrasi. Namun, ada beberapa sejumlah masalah yang dapat menghambat realisasi potensi tersebut, antara lain frekuensi dan ketepatan waktu yang tidak konsisten, lalu terbatasnya jalur prioritas, akses halte yang belum ramah pejalan atau difabel, serta integrasi antar moda transportasi umum yang belum optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlunya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja koridor dengan menggunakan pedoman BRT standar tahun 2024 yang dapat menghasilkan rekomendasi teknis dan kebijakan
yang meliputi dasar-dasar BRT, perencanaan layanan, stasiun dan bus, komunikasi, akses dan integrasi agar pelayanan publik menjadi lebih andal, terukur dan bernilai bagi masyarakat. Kabupaten Cianjur merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat dengan posisi geografis yang strategis sebagai daerah perlintasan antara wilayah metropolitan Bogor, Jakarta, dan wilayah Bandung Raya. Secara administratif, Kabupaten Cianjur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta di utara, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Garut di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Sukabumi di bagian barat. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kabupaten Cianjur pada tahun 2025 diperkirakan mencapai kurang lebih 2.610.316 jiwa dengan kepadatan rata-rata yang paling tinggi terutama di wilayah utara. Jumlah penduduk Kabupaten Cianjur yang besar dan terus meningkat, mendorong tingginya kebutuhan mobilitas dan aktivitas perkotaan. Kondisi ini menjadikan stasiun Cianjur sebagai simpul transportasi penting dengan intensitas pergerakan yang tinggi. Data operasional KAI menunjukkan bahwa pada periode puncak angkutan akhir tahun 2025, stasiun Cianjur melayani sekitar 2.239 pelanggan keberangkatan dalam satu hari. Lonjakan serupa terlihat saat Lebaran tahun 2023, di mana sebanyak 54.378 penumpang turun di stasiun Cianjur dalam masa mudik. Tingginya volume penumpang ini menunjukkan potensi mobilitas yang besar. Di sisi lain, kawasan stasiun Cianjur berada di pusat perkotaan dan berfungsi sebagai simpul transportasi regional. Namun, belum terdapat pengembangan transit-oriented development yang terstruktur serta lemahnya integrasi moda dan fasilitas pejalan kaki. Maka dari itu, penataan kawasan berbasis transit-oriented development di kawasan stasiun Cianjur diperlukan untuk mengoptimalkan potensi transit dan penggunaan lahan secara efisien. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan merumuskan strategi pengembangan kawasan berbasis transit-oriented development sesuai dengan pedoman teknis Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 16 Tahun 2017 dan kebijakan yang berlaku di Kabupaten Cianjur. Evaluasi kinerja ruas jalan berdasarkan PKJI 2023. Studi kasus Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Survei lembaga internasional TomTom Traffic Index menempatkan Bandung sebagai kota termacet di Indonesia, mengalahkan kota besar lain seperti Jakarta, Medan, dan Surabaya. Disebutkan bahwa rata-rata pengendara di kota Bandung membutuhkan waktu sekitar 33 menit untuk menempuh jarak 10 km. Cuplikan tadi menunjukkan pemberitaan yang menyebut kota Bandung sebagai salah satu kota dengan tingkat kemacetan tertinggi di Indonesia. Kalau dijelaskan secara sederhana, kemacetan muncul ketika jumlah kendaraan yang melintas sudah mendekati, bahkan melampaui kemampuan jalan untuk menampung arus. Saat kondisi ini terjadi, kecepatan kendaraan turun, pergerakan jadi tidak stabil, dan waktu perjalanan makin panjang, terutama di jam puncak. Di kota seperti Bandung, kemacetan tidak hanya dipengaruhi oleh volume kendaraan yang tinggi, tapi juga oleh kondisi operasional di tepi jalan. Misalnya kendaraan berhenti atau parkir, kendaraan keluar masuk akses, aktivitas perdagangan dan jasa, hingga pergerakan pejalan kaki yang menyeberang. Aktivitas ini menciptakan hambatan samping yang membuat arus lalu lintas terganggu, sehingga walaupun jalan terlihat lebar, kinerjanya tetap bisa menurun. Dari gambaran tersebut, penelitian ini difokuskan pada salah satu koridor utama, yaitu ruas Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung.
Lokasi kajian saya berada di segmen Simpang Ibrahim Ajie sampai Simpang Gedebage dengan panjang sekitar 6,2 km dan melintasi Kecamatan Kiara Condong, Buah Batu, Rancasari, Arca Manik, Cinambo, hingga Gedebage. Melalui pedoman PKJI 2023, penelitian ini akan mengevaluasi kinerja ruas berdasarkan kapasitas jalan, derajat kejenuhan, kecepatan tempuh, dan waktu tempuh. Harapannya, hasil kajian ini bisa memberi gambaran yang terukur tentang kondisi ruas, sekaligus menjadi masukan awal untuk penanganan di koridor studi. Penelitian ini berjudul Evaluasi Kesesuaian Rencana Pola Ruang Terhadap Pemanfaatan Lahan di Kecamatan Ternate Tengah. Pemirsa, eksekusi 4 rumah warga di Kelurahan Kalumpang, Ternate, Maluku Utara mendapat perlawanan dari pemilik rumah. Kalau kita lihat kejadian di Kalumpang ini, sebenarnya ceritanya tidak sesederhana penertiban bangunan. Di balik rumah-rumah yang dianggap melanggar, ada persoalan tata ruang yang belum benar-benar berjalan sesuai rencana. Warga membangun karena kebutuhan, sementara rencana kota di atas kertas seringkali tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, contoh ketidaksesuaian rencana pola ruang terhadap pemanfaatan lahan dapat ditemukan di pesisir pantai Fala Jawa. Di kawasan ini, bangunan-bangunan permanen berdiri sangat dekat dengan garis pantai. Bahkan, telah memasuki zona sempadan pantai yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan lindung. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada evaluasi kesesuaian pola ruang terhadap pemanfaatan lahan di Kecamatan Ternate Tengah. Untuk melihat sejauh mana rencana tata ruang telah diimplementasikan dan bagaimana hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar pengendalian serta perbaikan penataan ruang Kota Ternate ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kajian singkat proposal tugas akhir saya mengenai evaluasi pengelolaan pariwisata Punceling, Kecamatan Ciwidey. Kawasan Ciwidey merupakan salah satu kawasan strategis pariwisata di Kabupaten Bandung. Wilayah ini memiliki potensi wisata alam yang besar dan berperan penting dalam mendukung perekonomian daerah melalui sektor pariwisata. Punceling terletak di Kecamatan Ciwidey dan merupakan destinasi wisata alam dengan daya tarik utama berupa pemandangan alam dan suasana yang masih alami. Punceling sendiri memiliki luas sekitar 10 hektar dengan 2 spot wisata. Spot pertama telah dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, seperti akses jalan yang baik, area parkir yang tertata, toilet bersih, serta sarana pendukung lainnya. Sementara itu, spot wisata kedua masih memiliki fasilitas yang kurang memadai, ditandai dengan keterbatasan sarana dasar, kondisi infrastruktur yang kurang terawat, serta minimnya fasilitas pendukung, sehingga berpotensi menurunkan kualitas pengalaman wisatawan. Pengelolaan pariwisata Punceling masih menghadapi beberapa permasalahan, di antaranya kondisi pengelolaan yang belum rata, di mana masih ada beberapa spot wisata yang belum dikembangkan dengan baik, seperti kolam renang dan area camping, serta fasilitas dasar seperti area parkir, lampu penerangan, tempat sampah, dan toilet umum. Ada juga aksesibilitas jalan yang kurang baik dan tidak adanya pembatas jalan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan pariwisata di kawasan Punceling, Kecamatan Ciwidey, khususnya terkait fasilitas, aksesibilitas, dan pelayanan, guna mengetahui tingkat pengelolaan pariwisata berdasarkan standar yang berlaku. Sekian video yang bisa saya tampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.